Halo Binekans, kembali lagi sekarang hari Minggu jam 9. Jadi di sini kita mau bahas tentang pertandingan tadi malam, tadi pagi lebih tepatnya antara Inter Milan versus PSG. Jadi di sana kita lihat pembantaian 5-0. Prediksi kita meleset, tapi meleset dalam artian yang itu lebih parah sih. Nggak mungkin kita prediksi juga kayak gitu kan, karena kita harus kasih respect lah sama Inter Milan kan. Kita prediksi 2-0 tapi ternyata hasilnya 5-0. Ya it's happen lah, gimana lagi. Inter Milan kalah kelas. Walaupun sebetulnya sebelum pertandingan ini dimulai, para pandit ataupun pengamat sepak bola itu menyatakan, banyak yang bilang bahwasanya laga ini tuh adalah laga yang seimbang gitu. Termasuk aku juga sama gitu, karena mereka dengan sangat heroik kan, Inter Milan ini bisa ngalahin Barcelona gitu, imbang di leg pertama dan menang di leg kedua. Sementara kalau dari PSG ini, sesuatu hal yang lupa untuk kita nilai itu, sebetulnya mereka ini untuk babak knockoutnya itu lumayan mulus gitu, walaupun ada sedikit sandungan di saat laga lawan Aston Villa, tapi pas lawan Arsenal tuh bisa dengan sangat meyakinkan gitu, walaupun skornya tipis. Tapi tipis di sini juga bukan berarti mereka dalam menggapainya itu susah gitu. Mereka itu dengan sangat meyakinkan itu pola permainannya. Jadi ketika membuat prediksi di video lalu dengan sangat meyakinkan, aku bilang 2-0, itu memang apa ya, sebagai pesepak bola dulunya, walaupun levelnya kampung, tapi kayak punya sense untuk bilang bahwasanya ini akan jadi laga yang sulit untuk Inter Milan gitu. Nah, apa aja sih faktor yang menyebabkan Inter Milan bisa kalah sampai marginnya besar gitu? Yang pertama itu mungkin ya kelihatan dari gol pertama, gol kedua. Ini yang pertama itu transisi nggak begitu bagus dari Inter Milan. Dari menyerang ke bertahannya itu terlihat agak lambat, dan di sini kalau boleh sebut nama Di Marco agak ragu-ragu gitu dalam mengambil keputusan untuk intercept gitu. Jadi beliau ini kayak nggak seperti biasanya gitu. Memang dia ini adalah tipe back sayap yang stylish ya. Dia bisa bermain keras tapi juga stylish gitu. Jadi agak kurang lugas dalam menghalau bola. Tapi yang paling kelihatan secara keseluruhan sih memang mereka terlambat dalam transisi dari menyerang ke bertahan. Itu menyebabkan 2 gol itu terjadi di babak pertama. Terus faktor selanjutnya adalah Inter Milan sepertinya tidak bermain sebagai satu tim, kayak bermain lebih sendiri-sendiri gitu. Ya semoga memang tidak ada problem non teknis gitu di Inter Milan sebelum laga. Khawatirnya ini biasanya kalau kayak gini pun akan terkonfirmasi udah jauh dari tahun ini, jauh dari saat ini baru terkonfirmasi bahwasanya final itu ada masalah ini loh gitu. Tapi kelihatannya seperti itu, kayak skuad Inter Milan tuh nggak berjalan sebagai satu tim gitu. Mereka tuh terkesan sendiri-sendiri gitu. Terutama penggunaan skemanya kan 3-5-2. Itu kan kalau kita lihat di sana 3 back oke. Ada Benjamin Pavard yang bisa menyisip back sayapnya Inter Milan kan. Sementara di sebelah kirinya diletakkan Di Marco yang dia bisa turun dan naik gitu untuk mengantisipasi lah. Tapi peletakan 3 gelandangnya ini loh, yang Barella, Mkhitaryan sama kan Calhanoglu, itu 2 gelandang yang tipenya hampir sama, Mkhitaryan sama Calhanoglu nih. Cuman bedanya Miki dribbler, dia bisa menusuk. Kalau Calhanoglu dia dirijen lapangan tengah, dia umpan. Cuman kemampuan defense-nya dipertanyakan gitu untuk 2 pemain ini kan. Praktis cuman ada Nicolo Barella yang punya atribut defense lumayan gitu. Jadi untuk lini tengah lawan Vitinha sama
Joao Neves, ditambah kecepatan dari Ousmane Dembele, Doué, sama kadang-kadang Hakimi, itu bakal keteteran gitu. Karena cuma satu gelandang bertahan yang pure. Ya kalau kita ya main di antar kampung aja lah, cuman punya satu gelandang bertahan, mati dia. Kalau kanan kiri tengah pemain lawan itu punya kecepatan, dia bakal susah interceptnya. Harus dua gelandang tipikal bertahan yang cukup kuat untuk bisa memenangkan lini tengah. Lini tengah ini vital loh di pertandingan sepak bola. Jadi ya karena aku juga gelandang kan, posisi midfielder gitu. Jadi bukannya sok pemain pro, bukan, tapi punya perasaan yang sama gitu untuk pertandingan gitu. Setiap pertandingan tuh mungkin skalanya yang berbeda, tapi feel-nya tuh sama aja gitu. Jadi itu tadi faktor yang menyebabkan Inter Milan bisa kalah ya, apalagi dengan skor yang lumayan besar. Sepertinya ini skor terbesar di final-final UCL yang lalu. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Jadi terima kasih udah menyaksikan video sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk diskusi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you Bineka.